Shalom Bapak Ibu, sahabat Bahana yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Bahana Morning Devotion. Dan pagi hari ini saya terus berdoa Bapak Ibu terus diberkati oleh Tuhan kita yang kudus, yang luar biasa, yang terus menyertai setiap perjalanan langkah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah firman Tuhan dari Wahyu 2 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu membuka Alkitab elektronik dan kemudian mencari nama Bileam, maka kita akan mendapatkan bahwa nama Bileam ini sudah disebutkan sejak pada bilangan 22. Nama Bileam terus disebutkan dari beberapa kitab seperti Ulangan, kitab Yosua, 1 Tawarik, Nehemia, Mika, 2 Petrus, kitab Yudas, bahkan pada akhir nanti Bapak Ibu seperti yang sudah kita baca tadi dari Wahyu 2, Alkitab menyebutkannya secara berulang-ulang. Ada yang menarik pada saat nama Bileam ini disebutkan berkali-kali. Artinya nama Bileam ini memiliki arti khusus atau memiliki arti yang mendalam bagi Tuhan sendiri yang mengilhamkan Alkitab ini ditulis. Artinya ada sesuatu yang ingin Tuhan tekankan terhadap seseorang yang bernama Bileam ini. Tentu saja kalau kita menerima sebuah kesan, tentu ada dua hal. Satu, kesan yang baik, dan yang kedua adalah kesan yang tidak baik. Tetapi kalau kita baca dari mulai bilangan 22, kita akan menemukan bahwa Bileam ini memiliki kesan yang tidak baik. Pada saat kita membaca Bileam 22, kita akan mengetahui bagaimana perjalanan kehidupan seorang Bileam dan hubungannya dengan Israel. Bagaimana Bileam pada awalnya dihubungi oleh Balak, ditawarkan sejumlah uang untuk mengutuki bangsa Israel. Bapak Ibu sekalian, kalau nanti Bapak Ibu membaca di kitab Petrus, maka di 2 Petrus, maka kita akan mengetahui bahwa Bileam ini bukan orang sembarangan. Memang di beberapa sumber dikatakan dia adalah seorang juru tenung. Tetapi kalau kita mengacu kepada Alkitab, Bileam ini disebut sebagai nabi. Artinya apa? Orang yang menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan kepada umatnya. Nah, tetapi yang terjadi adalah pada saat bilangan 22 ini, dia dihubungi oleh Balak, dia tergoda dengan keuangan ini dan dia pergi untuk mengutuki orang Israel. Sampai dia mendapatkan pengalaman yang khusus dengan Tuhan sendiri. Artinya apa? Dia mengalami perjumpaan dengan malaikat Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca maka kisah Bileam, kita akan tahu bahwa Bileam ini diselamatkan dari kematian karena keledainya melihat ada malaikat Allah yang menghadang dia dengan pedang yang terhunus. 3 kali dia diselamatkan keledainya sampai dia mendapatkan pengalaman keledainya dibuka mulutnya oleh Allah sehingga ia berbicara bahasa manusia. Ini tentu pengalaman yang menarik. Bagaimana ia bisa berbicara dengan keledainya berbicara dengan bahasa manusia. Bukan itu saja, tetapi Bileam dibukakan matanya sehingga ia bisa melihat bagaimana malaikat Allah berdiri menghadang mata dia, menghadang perjalanan dia dengan pedang yang terhunus. Dia melihat ada malaikat Allah dan dia pada saat dia melihat semuanya itu, dia mengatakan dia akan berbalik dari jalan yang ia tempuh. Tetapi malaikat Allah mengatakan tidak, tetaplah engkau berjalan, dan dia berjumpa dengan Balak. Dan yang terjadi dia bukan mengutuki orang Israel, tapi justru memberkati orang Israel sebanyak 3 kali. Tetapi yang terjadi berikutnya lebih mengerikan Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau Bapak Ibu membaca ke bilangan 31, kita akan tahu ada sebuah catatan dosa dari Bileam. Di bilangan 31 kita akan melihat bagaimana Bileam ini mati. Tetapi di bilangan 29 kita akan bisa mengetahui bagaimana Bileam ini menggerakkan orang-orang Amori untuk dia bisa membuat orang-orang Israel jatuh ke dalam dosa.
dia mengirimkan wanita-wanita ke orang Israel, sehingga orang-orang Israel tergoda dengan wanita ini. Mereka makan persembahan-persembahan yang haram kepada dewa-dewa orang-orang tersebut, dan akhirnya Israel didugakan. Dan tahukah Bapak Ibu, ada sekian puluh ribu orang Israel dimusnahkan oleh Allah gara-gara seorang Bileam. Ini yang membuat Allah begitu sakit hati kepada Bileam. Allah begitu terluka dengan apa yang sudah Bileam lakukan. Bileam sudah menyesatkan umatnya. Bileam sudah menyesatkan Israel. Bileam sudah menyesatkan umat kesayangannya. Dan yang membuat Allah harus turun tangan sendiri, dia memusnahkan orang-orang yang tersesat tersebut. Apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu sekalian? Yang bisa kita pelajari adalah Bileam jatuh kedua kalinya pada dosa yang sama, yaitu dia ditawari oleh keuangan dan dia menerima tawaran tersebut. Padahal dia sudah mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Allah. Dia mengalami kasih Allah, dia mengalami sesuatu yang bisa dikatakan fenomenal. Dan akhirnya dia tetap saja terjatuh dengan dosa yang sama. Jangan sampai terjatuh pada dosa yang sama. Yang kedua, berhati-hatilah dengan apa yang kita sampaikan. Kita mungkin belajar banyak hal, kita mungkin mengetahui banyak hal, tetapi kalau kita tidak menjaga pengajaran kita, maka kita bisa menyesatkan orang-orang lain. Bukankah Alkitab juga menuliskan, barang siapa menyesatkan anak-anak ini, dia akan dikalungi batu bilangan dan ditenggelamkan ke dasar sungai. Mari jaga pengajaran kita, dan mari jangan sampai terjatuh pada dosa yang sama atau kesalahan yang sama. Karena Alkitab juga menuliskan, keledai tidak jatuh pada lubang yang sama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Karena kasih karunia Tuhan, kami semua terus boleh diberkati dengan firman-firman yang selalu baru. Terima kasih karena Engkau Roh Kudus yang terus berbicara kepada kami. Terima kasih karena Engkau Roh Kudus yang tidak pernah berhenti berbicara. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang terus dibentuk dan terus diajar oleh Tuhan. Mari Tuhan, ini kami. Terima kasih firman-Mu hari ini yang terus mengingatkan kami untuk tidak jatuh ke dalam dosa yang sama, kesalahan yang sama. Terima kasih atas segala kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Roh Kudus terus tuntun kami, sehingga kami juga mengucapkan hal-hal yang benar. Pengajaran kami berasal daripada-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan tidak menyesatkan orang lain. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.